Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tes objektif. Simak baik-baik ya. Evaluasi hasil belajar kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes subjektif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tes objektif. Sedangkan tes subjektif akan dijelaskan pada video setelah ini. Tes objektif merupakan tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Guru tidak memandang seberapa banyak isian atau seberapa panjang jawaban, melainkan betul atau salahnya jawaban tersebut. Banyaknya soal tes objektif untuk pilihan ganda pada sekolah dasar, terutama pada ujian tengah semester atau pada ujian akhir semester adalah 15-25 soal. Untuk menjodohkan adalah 5-10 soal, sedangkan untuk uraian juga sama 5-10 soal. Sedangkan tes subjektif itu 5 soal. Karena jawabannya pun ada banyak. Tes objektif biasanya berlangsung selama 60 menit dan dapat diberikan 30-40 buah soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaidah penulisan dari macam-macam tes objektif, meliputi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan juga isian. Yang pertama kita akan bahas mengenai pilihan ganda. Option jawaban dari pilihan ganda adalah 3 atau 4 buah tergantung dari level dari kelas. Kelas rendah biasanya 3 pilihan jawaban, sedangkan kelas tinggi biasanya 4-5 pilihan jawaban. Adapun optionnya adalah menggunakan huruf kapital A, B, C, D. Ya, kalimat tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. Mengapa demikian? Karena biasanya anak SD itu kesulitan untuk mencerna poin dari pertanyaan atau inti dari pertanyaan itu apa. Sehingga lebih singkat itu akan mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, option hendaknya jangan terlalu gampang diterka. Nanti akan saya berikan contohnya di slide selanjutnya. Kata dalam option jawaban tidak boleh didahului dengan huruf kapital, kecuali nama kota, tokoh, tanggal, dan lain-lain. Penggunaan huruf kapital ini juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi, kalau memang tidak harus kapital, jadi tidak boleh menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan titik-titik diperhatikan. Berdasarkan panduan pembuatan soal dari Kemendikbud tahun 2020, bahwa penggunaan titik juga harus diperhatikan dalam penulisan soal. Dalam pilihan ganda, jika pertanyaannya menggunakan tanda titik di belakang kalimat, titiknya adalah 4 buah. Sedangkan jika penggunaan titiknya ada di depan atau awal kalimat, serta di tengah kalimat, maka menggunakannya 3 titik saja. Nanti saya akan memberikan contohnya ya. Kemudian, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Jadi, guru bukan seenaknya menuliskan option jawaban dengan acak, tapi harus berurutan dari angka yang terkecil, kemudian sampai angka yang terbesar. Yang terakhir, gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Jadi gambar bukan asal comot kemudian ditempelkan begitu, tapi gambar tersebut harus ada fungsinya atau menjelaskan kalimat pertanyaannya. Oke, saya akan memperlihatkan ini adalah contoh dari pilihan ganda. Sebelum kita membuat soal pilihan ganda, kita harus membuat instruksinya terlebih dahulu agar siswa tahu option ini harus diapakan, harus dilingkari kah atau harus disilangkah.
Oke, di sini ada dua bentuk ya, ada tipe A dan tipe B. Sekilas ini terlihat sama saja ya, tetapi aslinya berbeda. Yang tipe A, coba kita analisis. Dari tadi yang tipe A, mari kita analisis. Sekilas terlihat sama, padahal berbeda. Kita lihat di sini ada titiknya ada banyak ya. Sedangkan tadi di kaidah penulisan soal pilihan ganda, titik di belakang kalimat harus menggunakan 4 titik. Jadi ini kelebihan ya, sedangkan yang kedua ini betul. Kemudian, kita baca terlebih dahulu soalnya. Alat pencernaan terdiri atas bermacam jenis organ tubuh. Salah satu alat pencernaan manusia adalah... Nah, ini sebenarnya bisa kita singkat menjadi seperti ini kalimatnya. Salah satu alat pencernaan manusia adalah... Oke, ini menjelaskan bahwa kalimat yang digunakan atau kalimat pertanyaan yang digunakan pada soal pilihan ganda harus sesingkat mungkin dan langsung ke inti pertanyaannya. Oke, ini lebih singkat ya. Selanjutnya, pilihan optionnya, ya option jawabannya itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ini tidak menggunakan huruf kapital dan ini menggunakan. Ya, option jawabannya ya, bukan jawabannya. Option A, B, C, D harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah pemakaian huruf kapital pada jawaban. Pada tipe A, soal tipe A ini ya, ada ketidakkonsistenan penggunaan huruf kapital. A dan B tidak menggunakan huruf kapital, sedangkan C menggunakan dan D tidak menggunakan. Ya, ini yang salah dan ini yang betul. Tidak menggunakan huruf kapital pada keseluruhan kata yang digunakan pada jawaban. Oke, ini contoh soal berikutnya. Penggunaan gambar. Soalnya adalah alat pernapasan manusia adalah, nah, tanpa gambar pun anak akan mengerti yang ditanyakan adalah alat pernapasan manusia. Dan gambar ini adalah tidak berfungsi apa-apa, kecuali kita tambahkan atau bubuhkan tanda panah untuk menunjukkan alat pernapasan yang kita maksud. Oke, selanjutnya. Soal benar salah. Soal benar salah atau dalam bahasa Inggris true or false, kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskanlah petunjuk pengerjaan soal. Kemudian, tulislah huruf B atau S pada permulaan masing-masing item. Selanjutnya, jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir jawaban yang harus dijawab S. Dengan kata lain, jika kita membuat soal itu 10, maka soal yang jawabannya benar harus ada 5 dan soal yang jawabannya salah ada 5. Selanjutnya, hindari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang persis dengan yang ada di buku. Karena anak akan mudah mengingat jawabannya. Kemudian, hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Contohnya adalah, kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Nah, pertanyaan seperti ini akan dijawab beragam oleh siswa dan tidak memiliki jawaban yang pasti. Karena pendapat setiap orang akan berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh dari soal benar salah. Yang pertama, kita harus tuliskan terlebih dahulu instruksinya seperti apa. Anak harus melingkari kah? Harus memilihnya seperti apa? Melingkari, kemudian dicoret kah atau seperti apa? Ya. Kemudian kita lihat di sini contohnya ada 5 soal, ya. Ini berupa pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kemudian lembar jawabannya,
Ini tidak boleh diberitahukan ke siswa ya. Ini contohnya. Nah, jawabannya itu harus seimbang, tapi karena ini ganjil, jadi benarnya boleh ada 3, kemudian salahnya ada 2, atau salahnya ada 3 dan benarnya ada 2. Selanjutnya adalah tes menjodohkan. Menjodohkan atau dalam bahasa Inggris adalah matching test. Soal menjodohkan tidak boleh lebih dari 10 soal. Dan jika soalnya ada banyak, lebih baik dijadikan 2 seri. Seperti itu. Kemudian jumlah jawaban yang harus dipilih harus lebih banyak dibandingkan soal. Ini adalah contoh dari soal menjodohkan. Saya tulis hanya formatnya saja. Yang pertama, kalian harus menuliskan instruksinya terlebih dahulu. Kemudian pilihan jawabannya di sebelah kanan boleh atau ada di atasnya. Ya, ini saya buat struktur pada 5 soal. 5 soal dan pilihan jawabannya harus ada 6. Satu pengecoh saja sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Kalau tidak, siswa akan kebingungan mengenai jawabannya. Selanjutnya adalah tes isian atau completion test. Pada tes ini, jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera pada buku atau catatan. Sama seperti benar salah, kalian tidak boleh menuliskan soal yang sama persis dengan ada yang di buku. Itu akan menyebabkan siswa tidak akan berpikir kritis. Kemudian, setiap pernyataan jangan mempunyai lebih dari 1 tempat kosong. Jangan memulai dengan tempat kosong. Contoh, ibu kota Indonesia adalah titik-titik. Ini lebih baik dibandingkan titiknya ada di depan atau yang ditanyakannya ada di depan. Untuk contohnya seperti ini. Yang pertama kita harus tuliskan terlebih dahulu instruksinya seperti apa. Ini ada 2 tipe soal. Yang pertama menanyakan alat pernapasan manusia adalah titik-titik dan titik-titik. Yang kedua, ikan bernapas melalui titik-titik. Saya ingatkan kembali bahwa titik ada di belakang itu ada 4 ya. Sedangkan ada di tengah atau ada di depan titiknya ada 3. Tapi pertanyaan nomor 1 itu salah karena menanyakan 2 hal yang berbeda dalam 1 pertanyaan. Kita bisa membuat 2 pertanyaan dari pertanyaan yang ini ya. Oke, jadi nomor 2 yang betul. Sekian penjelasan singkat mengenai tes objektif. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.